Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat kelas 4 SDN 2 Panguragan LOL. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi beragama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipatuhi seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kerukunan antar kaum Muslim, musyrik, dan Yahudi yang tinggal berdampingan di Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar. Masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kaum muslim yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Kelompok kedua, suku Aus dan suku Khazraj yang belum beriman atau masih musyrik. Dan kelompok ketiga, kaum Yahudi yang terdiri dari 3 klan, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Saat ini kelompok yang memegang kekuasaan terbesar di Madinah adalah kelompok pertama, kaum muslim. Apalagi setelah peristiwa hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang peranan penting sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di Madinah. Namun tidak semua orang menyukai kepemimpinan Rasulullah. Seorang musyrik bernama Abdullah bin Ubay memendam kebencian terhadap beliau. Hal tersebut dikarenakan dahulu setelah perang Bu'ats, suku Aus dan Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Sial, harusnya aku yang menjadi pemimpin di sini, bukan Muhammad. Abdullah bin Ubay merasa impiannya sebagai pemimpin Madinah hancur sejak hari pertama Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Orang seperti Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Meskipun jumlah kelompok kedua ini tidak banyak, mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan posisi Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dan kaum muslim, mereka pura-pura bersikap baik, namun dari belakang menyimpan dendam yang besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang-orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli, walaupun mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab seperti orang Arab pada umumnya. Bahkan secara terang-terangan, mereka menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudilah yang paling hebat. Mereka memanggil orang Arab dengan sebutan ummiyin atau kaum yang tidak pandai baca tulis. Hai orang-orang ummiyin, kalian sungguh terbelakang. Orang-orang Yahudi juga yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir. Namun anehnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad dan justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam, 3 klan inilah yang membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, layaknya musuh dalam selimut. Kelompok ketiga, kaum Yahudi ini dikenal dengan kepintarannya dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai memutar roda perdagangan, mengimpor kain, biji-bijian, khamr, serta mengekspor kurma, dan ahli dalam pekerjaan lainnya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Mereka juga menerapkan sistem riba yang diharamkan oleh Islam.
Setelah datangnya Islam, Rasulullah mulai memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini membuat orang-orang Yahudi geram. Apa-apaan sih Muhammad itu? Seenaknya saja ikut campur dalam urusan dagang kita. Kalau begini terus, keuntungan kita akan semakin sedikit atau malah bisa rugi. Walaupun kelompok ketiga ini kesal dengan tindakan Rasulullah, mereka tidak berani menampakkannya. Setidaknya pada tahun-tahun awal hijrah, mereka berpura-pura baik. Ditambah lagi ketika seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah. Ia bergegas menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang nabi. Dengan mudah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam. Yahudi yang aku kenal adalah orang-orang yang suka berbohong. Jika mereka mendengar tentang keislamanku, pasti mereka tidak akan percaya. Mendengar ucapan Abdullah bin Salam tersebut, Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk mendatangkan orang-orang Yahudi di kediaman beliau. Sementara itu Abdullah bin Salam tidak menampakkan dirinya. Aku ingin bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Dia orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia juga orang yang paling baik di antara kami serta pemimpin kami. Lalu Rasulullah melanjutkan pertanyaan berikutnya. Lantas, apa pendapat kalian jika sekarang ia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi. Ya, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Aku sangat mengenal Abdullah dengan baik. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan bersyahadat di hadapan orang-orang Yahudi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengar kesaksian ulama mereka seakan tidak percaya dan menyanggahnya. Tidak, engkau tidak benar-benar mengatakannya. Engkau pasti sedang berdusta. Keberadaan kaum Yahudi merupakan gangguan yang harus dihadapi oleh Rasulullah di dalam Madinah. Sedangkan gangguan dari luar berasal dari kaum musyrik Quraisy yang masih berupaya untuk menghancurkan kaum muslim, bahkan setelah mereka meninggalkan kota Mekah. Akibatnya kaum musyrik Quraisy mulai menghasut orang-orang Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk ikut mengucilkan kota Madinah. Menyadari permasalahan tersebut, Rasulullah tidak tinggal diam dan berinisiatif menulis sebuah perjanjian. Beliau sadar bahwa untuk berhadapan dengan kaum musyrik dan Yahudi tidak cukup hanya dengan lisan. Perjanjian tersebut dinamai Piagam Madinah. Beberapa di antaranya berisi tentang: pertama, setiap kelompok dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kedua, dilarang menyakiti dan harus saling membantu antar kelompok dalam menghadapi musuh dari luar. Ketiga, Madinah adalah kota haram atau suci yang tidak boleh dihuni tanpa izin masyarakatnya. Selanjutnya, apabila terdapat perselisihan antara penanda tangan perjanjian ini, maka keputusan dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah akhir kisah Piagam Madinah.